Yes, alhamdulillah Jumat berkah. Bobotoh nggak jadi sedih dan menangis, walaupun hanya dapat 1 poin melawan Lion City Sailors tadi malam di Liga Champions Asia. Persib malah tambah mendapatkan kabar bahagia ini. Langsung disampaikan oleh sang pencetak gol tadi malam, Tyrone Del Pino. Apa yang dia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di sini. Usai pertandingan imbang, pelatih Lion City Sailors ungkap pelajaran berharga dari Persib. Dalam analisisnya, pelatih mengungkapkan poin-poin penting yang bisa diambil dari hasil ini. Apa yang dia katakan tentang mentalitas tim? Simak penjelasannya berikut ini. Hasil imbang melawan Lion City Sailors, Bojan Hodak berikan penilaian positif. Meskipun tidak meraih kemenangan, pelatih Persib merasa optimis. Simak alasan di balik kepuasan Hodak setelah laga ini. Bobotoh Auto sangat lega mendengarnya. Begini penjelasannya. Yes, kabar baik nih. Dominasi Persib. Unggul penguasaan bola dan passing melawan Lion City Sailors. Tim mana yang benar-benar menguasai lapangan? Simak bagaimana Persib menunjukkan kendali permainan dalam laga ini. Tonton video sampai selesai. Viking and Bobotoh keluarkan pernyataan keras seri kontra Lion City Sailors. Jadi bahan perbincangan. Dalam suasana penuh kekecewaan, apa tanggapan para supporter tentang performa tim? Temukan reaksi dan kritik yang menggelora. Begini ulasannya. Persib menghadapi tantangan. Berniat balas dendam di leg kedua nanti. Bojan bertekad fokus meraih kemenangan di Singapura. Dengan target yang semakin berat, bagaimana tim akan mempersiapkan diri? Temukan analisis Bojan tentang pertandingan mendatang. Ini detail lengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah Jumat berkah. Bobotoh nggak jadi sedih dan menangis, walaupun hanya dapat 1 poin melawan Lion City Sailors tadi malam di Liga Champions Asia. Persib malah tambah mendapatkan kabar bahagia ini. Langsung disampaikan oleh sang pencetak gol tadi malam, Tyrone Del Pino. Apa yang dia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di sini. Gelandang Persib, Tyrone Del Pino, menyatakan kekecewaannya setelah timnya hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 melawan Lion City Sailors di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis, 25 Oktober 2024. Tyrone berhasil membawa Persib memimpin di babak pertama, namun Lion City Sailors berhasil menyamakan kedudukan. Situasi semakin sulit bagi Persib setelah Dimas Drajat mendapat kartu merah di menit ke-51, memaksa tim bermain dengan 10 pemain selama hampir 45 menit sisa laga. Untuk saya, kami datang ke sini untuk menang, karena ini adalah laga penting. Tapi bermain dengan 10 pemain membuat segalanya menjadi sulit, keluh Tyrone dalam sesi jumpa pers usai pertandingan. Meskipun berada di dasar klasemen grup F AFC Champions League 2 dengan hanya 1 poin, Tyrone menegaskan bahwa Persib belum menyerah. Dia percaya timnya telah memberikan yang terbaik dan tetap berkomitmen untuk meraih kemenangan di sisa 3 pertandingan. Kami harus terus berjalan. Kami masih punya motivasi dan kesempatan, terutama menghadapi Zhejiang FC di Stadion Sijalak Harupat pada 7 November 2024 mendatang. Tegas Tyrone. Apa harapan kalian untuk Persib di sisa pertandingan? Usai pertandingan imbang, pelatih Lion City Sailors ungkap pelajaran berharga dari Persib. Dalam analisisnya, pelatih mengungkapkan poin-poin penting yang bisa diambil dari hasil ini. Apa yang dia katakan tentang mentalitas tim? Simak penjelasannya berikut ini. Pelatih Lion City Sailors, Aleksandar Rankovic, mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 melawan Persib Bandung di AFC Champions League 2024-2025. Laga yang 2025 berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Itu menjadi sorotan karena Lion City Sailors bermain melawan tim yang lebih sedikit jumlah pemainnya setelah Dimas Drajat dari Persib mendapat kartu merah. Kami mungkin sedikit kecewa karena lawan bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit dalam waktu yang lama dan kami tidak mampu menembus pertahanan mereka, keluh Rangko. Ia mengakui bahwa meskipun timnya menguasai sebagian besar bola, mereka seharusnya bisa berbuat lebih banyak. Kami mengendalikan pertandingan dengan cukup baik di babak pertama tanpa membiarkan satupun tembakan ke gawang dan menciptakan beberapa peluang yang menjanjikan, tambahnya. Namun, kebobolan di saat-saat kritis menjadi masalah bagi timnya. Kami kebobolan di saat yang paling buruk yang tidak boleh terjadi, terutama dengan tim berpengalaman yang kami miliki, ujarnya. Dengan hasil imbang ini, Persib akhirnya meraih poin pertamanya di grup. Apa pendapat kalian tentang performa Lion City Sailors di laga ini? Hasil imbang melawan Lion City Sailors, Bojan Hodak berikan penilaian positif. Meskipun tidak meraih kemenangan, pelatih Persib merasa optimis. Simak alasan di balik kepuasan Hodak setelah laga ini. Bobotoh Auto sangat lega mendengarnya. Begini penjelasannya. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan kepuasannya dengan raihan 1 poin dari pertandingan melawan Lion City Sailors FC yang berakhir imbang 1-1 di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis, 24 Oktober 2024. Ini merupakan poin pertama Persib di AFC Champions League 2025, meskipun timnya harus bermain dengan 10 pemain setelah Dimas Drajat mendapatkan kartu merah di menit 51. Pada akhirnya kami seharusnya cukup senang dengan 1 poin ini. Bermain dengan kekurangan 1 pemain di laga internasional itu sangat sulit, kata Hodak dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Ia memuji performa anak asuhnya, meskipun mengakui bahwa lini belakang lawan cukup ketat, mereka masih bisa menciptakan peluang. Ada momen di mana 9 pemain mereka berada di belakang bola, tetapi kami menanti serangan balik dan berhasil mencetak gol, ujarnya. Sayangnya, keunggulan yang diraih tidak bertahan lama, dan Hodak merasa gol balasan Lion City seharusnya tidak terjadi. Saya yakin seharusnya kami bisa memenangkan pertandingan, tetapi kartu merah mengubah permainan, pungkasnya. Apa pendapat kalian tentang strategi Persib di laga ini? Yes, kabar baik nih. Dominasi Persib. Unggul penguasaan bola dan passing melawan Lion City Sailors. Tim mana yang benar-benar menguasai lapangan? Simak bagaimana Persib menunjukkan kendali permainan dalam laga ini. Tonton video sampai selesai. Persib sendiri masih berada di juru kunci klasemen grup F dengan 1 poin. Meskipun hasil pertandingan ini bisa dibilang mengecewakan dan semakin mempersulit langkah Persib untuk lolos ke babak gugur, ada beberapa hal positif yang dapat diperoleh anak asuh Bojan Hodak dalam laga ini. Selain akhirnya meraih poin perdana dan mencetak gol pertama di kompetisi ACL 2, Persib yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-51 ternyata unggul tipis dalam penguasaan bola dengan 51% berbanding 49% yang dimiliki oleh Lion City Sailors. Persib juga lebih unggul dalam jumlah operan, melakukan 451 operan berbanding 415 operan dari lawan. Namun, dalam hal keberhasilan operan, Lion City Sailors lebih unggul dengan 89% operan akurat, 368 operan, dibandingkan 88%, 395 operan, yang dimiliki Persib, yang menunjukkan banyaknya operan yang salah dari pemain. Deddy Kusnandar mencatatkan jumlah operan terbanyak dari Persib dengan 59 operan sukses dari 66 percobaan. Di sisi pertahanan, Persib juga unggul dengan 10 tackle berbanding 7 tackle yang diperoleh lawan, serta lebih banyak melakukan clearances, menciptakan 22 clearances berbanding 11. Dalam duel, Persib berhasil memenangkan 53% dari total 58 duel yang terjadi,
Meskipun dalam duel bola udara, Persib kalah dengan hanya memenangi 42%, di mana salah satunya mampu dikonversikan menjadi gol oleh lawan. Apa pendapat kalian tentang performa Persib di laga ini? Viking and Bobotoh keluarkan pernyataan keras seri kontra Lion City Sailors, jadi bahan perbincangan. Dalam suasana penuh kekecewaan, apa tanggapan para supporter tentang performa tim? Temukan reaksi dan kritik yang menggelora. Begini ulasannya. Seusai laga, Persib Bandung langsung banjir komentar menohok dari para Viking dan Bobotoh. Tak tanggung-tanggung, mereka melabeli Persib sebagai badut Asia. Hal ini terlihat pada unggahan hasil akhir laga Persib kontra Lion City Sailors di Instagram resmi tim. Beberapa komentar mencuat seperti Ihamzah So Dig yang menulis, "Main di Asia, terlalu mementingkan liga, Ciro aja gacor di liga doang, di Asia mah masih kalah jauh." Pengguna lain, official VPC, mengekspresikan kekecewaannya dengan singkat, badut. Sementara, Yagu Sekonugroho menyatakan, dek jadi badut wae ieu teh. Komentar lain seperti Imamang T menegaskan, fokus liga aja sib, masih bukan level kita Asia, pemain stamina passing masih belum level Nasia, fokus liga sib. Pengguna dengan nama @AAFR **** juga tak ketinggalan menulis kacau Persib Mode FC dan @Pradiptai ***** badut Asia, serta Inur Alfian yang menyebutkan badut Asia. Komentar-komentar ini mencerminkan kekecewaan yang mendalam dari para pendukung terhadap performa tim di ajang Asia. Persib menghadapi tantangan, berniat balas dendam di leg kedua nanti. Bojan bertekad fokus meraih kemenangan di Singapura. Dengan target yang semakin berat, bagaimana tim akan mempersiapkan diri? Temukan analisis Bojan tentang pertandingan mendatang. Ini detail lengkapnya. Setelah hasil imbang melawan Lion City Sailors, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tetap menunjukkan sikap optimis mengenai peluang timnya di kompetisi Asia. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Bojan menyampaikan bahwa meski hasilnya belum sesuai harapan, masih ada 9 poin yang bisa diraih dalam 3 pertandingan tersisa. Kami harus tetap fokus, karena setiap poin sangat berharga, ungkap Bojan. Bojan menegaskan pentingnya menyiapkan tim untuk laga tandang mendatang di Singapura. Kemenangan di sana bukan hanya penting untuk mendapatkan poin, tetapi juga untuk menjaga harapan Persib lolos dari fase grup. Kami harus konsentrasi dan meraih kemenangan di Singapura agar peluang kami tetap hidup, tambahnya dengan semangat. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak akan mudah. Dengan performa yang masih naik turun, Bojan dan para pemainnya harus mampu mengatasi tekanan dan beradaptasi dengan strategi lawan. Selain itu, kehadiran dukungan dari Bobotoh menjadi motivasi tambahan untuk membangkitkan semangat tim. Penting bagi para pemain untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Tim harus belajar dari kesalahan sebelumnya dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dengan adanya pengalaman dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Bojan percaya bahwa timnya bisa memperbaiki diri dan meraih hasil yang diinginkan. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Persib Bandung mampu meraih kemenangan di Singapura? Apa yang harus dilakukan untuk memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya? Mari berdiskusi dan berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Dukungan dan kritik kalian sangat berarti bagi tim. Ayo, tunjukkan semangat kalian untuk Persib Bandung. Mengingat pesan balas dendam Erick Thohir di Indonesia versus Australia, Inzes, Tom Haye Verdonk, dan Martin Paes siap permalukan Australia di GBK. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menegaskan seruan balas dendam usai Timnas Indonesia U16 kalah dari Australia di semifinal Piala AFF. Erick Thohir sempat bertemu pemain Indonesia U16 usai pertandingan dan meminta mereka untuk tidak bersedih dan menangis. Pasalnya, Indonesia akan kembali bertemu Australia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tadi saya bilang sama pemain, tidak boleh ada yang menundukkan kepala. Tidak ada yang nangis. Nanti kita ketemu Australia, kita sikat mereka. Kita bangsa besar, kenapa mesti takut sama mereka? Ucap Erick. Selebrasi pemain Australia yang provokatif jadi sorotan Erick Thohir. Karena itu Erick meminta timnas senior bisa menang atas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasti saya akan bilang ke tim senior kita yang akan ketemu Australia di grup. Kita fight juga. Kita kasih lihat kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi seperti itu. Kata Erick. Tim senior juga akan saya panggil di bulan September. Saya ingatkan, lihat junior kalian dilecehkan. Kita fight sama mereka. Ini merupakan laga kedua yang akan dilakoni J. Itzes DKK di grup C. Sebelumnya, pasukan Garuda berhasil mencuri 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi di Jeddah. Hasil imbang tersebut jadi modal positif Indonesia untuk meraih 3 poin saat menjamu Australia. Mampukah tim senior Indonesia membalaskan dendam junior mereka atas Australia? Jelang lawan Australia, Shin Tae-yong bicara peluang Justin Hubner. Siap-siapkan benteng kokoh di lini pertahanan timnas Indonesia. Striker Australia auto mandul gol. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara kondisi para pemain hingga singgung peluang Justin Hubner untuk bermain. Seperti diketahui, Justin Hubner dipastikan sudah terbebas dari sanksi setelah sempat absen membela timnas Indonesia. Pemain Wolverhampton Wanderers itu sebelumnya absen membela timnas Indonesia dalam laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang berakhir 1-1 itu, Justin Hubner dipastikan tak bisa bermain. Hal ini karena pemain berusia 20 tahun tersebut terkena akumulasi 2 kartu kuning di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia mendapatkan kartu kuning dalam laga melawan Vietnam dan Filipina pada putaran kedua lalu. Untuk itu, Justin Hubner tak bisa bermain melawan tim berjulukan The Green Falcon tersebut. Namun dalam laga kedua putaran ketiga, pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut dipastikan tersedia untuk tim. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga ini, Hubner seharusnya bisa dimainkan melawan Australia. Shin Tae-yong pun bicara soal peluang Justin Hubner untuk bermain. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, Hubner bisa diturunkan. Akan tetapi dia akan tetap melihat kondisinya dalam keadaan siap atau tidak. Untuk Justin tergantung kondisinya, mungkin akan berbeda Justin akan bermain atau tidak, ujar Shin Tae-yong. Sementara itu, Hubner memang memiliki catatan bagus di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Walaupun demikian, untuk laga melawan Australia, Shin tak bisa menjanjikan bahwa Hubner bakal langsung dimainkan. Terlepas dari Hubner dimainkan atau tidak saat melawan Australia, pelatih berusia 53 tahun itu hanya memastikan bahwa timnas Indonesia akan menampilkan permainan terbaiknya. Kami sekarang bermain di kandang, kata Shin Tae-yong. Kami bakal berusaha semaksimal mungkin agar bisa meraih poin melawan Australia, tuturnya.